Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3B yang beranggotakan Saya Adina Febrianti. Saya Aulia Rahma. Saya Maulana Sifau Sadik. saya Raditya Fitria, Saya Febriana Nila. ingin menjelaskan soal-soal tentang perpangkatan, akar, dan notasi hikmah. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke soal yang pertama, soal tentang perpangkatan. Di laboratorium, sebuah amuba akan membelah diri menjadi dua setiap 15 menit. Jika pada awalnya terdapat 50 amuba, berapa jumlah amuba setelah 4 jam dan berapa total bakteri yang dihasilkan selama 4 jam? Yang kita ketahui adalah amuba akan membelah diri menjadi dua setiap 15 menit dan jumlah awal amubanya adalah 50 amuba. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu jumlah bakteri setelah 4 jam. Kita misalkan pembelahan yang ke-1 yaitu dengan waktu 15 menit amuba akan membelah diri menjadi 2. Kemudian setelah 30 menit amuba akan membelah diri menjadi 4. Kemudian pada saat waktunya 45 menit amuba akan membelah diri menjadi 8. Sehingga dapat kita simpulkan di sini seperti perpangkatan 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8 hingga seterusnya. Sehingga kita bisa memasukkan 4 yaitu waktu 4 jam tadi dikali dengan 60 menit sama dengan 240 menit. Kemudian 240 menit ini kita bagi dengan 15 menit yaitu awal waktu amuba dibelah tadi sehingga hasilnya 16. Kita dapat 2 di pangkat 16, kita jumlahkan 65.535. Jadi jumlah amuba setelah 4 jam adalah 65.535. Untuk soal yang kedua yaitu total amuba yang dihasilkan selama 4 jam. Kita masukkan saja jumlah amuba awalnya adalah 50 amuba dikali dengan 2 pangkat 16. 50 dikali 65.535 dan hasilnya adalah 3.276.750.000. Kita masuk ke soal yang kedua. Seorang petani memiliki sebuah petak tanah dengan luas awal 1/2 hektar. Setiap bulan, luas tanah yang ditanami gandum ditambah 2 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Jika proses ini berlangsung selama 4 bulan, berapa luas tanah yang ditanami gandum setelah bulan keempat? Oke, kita ketahui adalah luas awal yang ditanami gandum itu 1/2 hektar. Kemudian bulan luas bertambah 2 kali lipat, berarti mengikuti pola perkalian pangkat 2, misal setengah dikali 2 pangkat n. Dan yang diketahui adalah waktu berlangsung selama 4 bulan dan 4 ini kita anggap sebagai n. Ditanyanya adalah berapa luas tanah yang ditanami gandum setelah bulan keempat. Penyelesaiannya adalah untuk mencari ini kita bisa memakai rumus yang saya berikan di awal tadi yaitu X 2 di pangkat N. Kita substitusikan N-nya ini menjadi 4 sehingga luas tanah bulan keempat itu adalah setengah dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sehingga luas tanah kita simpulkan setengah dikali 16 itu hasilnya 16/2. Kita bagi 16 dibagi 2 yaitu 8 hektar. Jadi luas tanah yang ditanami gandum setelah bulan keempat adalah 8 hektar. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang ketiga, itu tentang bilangan berpangkat bulat positif dan bilangan berpangkat bulat negatif. Ini ada satu contoh soal bilangan berpangkat bulat positif, yaitu ada Ibu Rini mendapat pesanan dari Pak Anton dan Pak Dimas yang ingin membeli kain sasirangannya. Nah, jadi satu soal ini ada jika satu kardus kecil berisi 10 kain sasirangan,
Pak Anton memesan 10 kardus kecil untuk setiap 10 cabang tokonya. Jadi berapa total kain sesirangan yang dimiliki oleh Pak Anton? Jadi diminta untuk dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif. Selanjutnya ada, sedangkan satu kardus besar berisi 20 kain sesirangan, Pak Dimas memesan 10 kardus besar untuk setiap 10 cabang tokonya. Berapa total kain sesirangan yang dipesan oleh Pak Dimas? Jadi diminta juga dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif. Nah, jadi dari total kain sesirangan yang dipesan Pak Anton dan Pak Dimas, bandingkan pesanan siapakah yang paling besar. Jadi dimintanya ini tentang perbandingan siapakah yang paling besar nih jumlahnya. Jadi ada penyelesaiannya itu, diketahui Pak Anton memesan 10 kardus kecil yang isinya ada satu kardus kecil berisi 10 kain sesirangan untuk setiap 10 cabang tokonya. Selanjutnya ada Pak Dimas memesan 10 kardus besar, satu kardus berisi 20 kain sesirangan untuk setiap 5 cabang tokonya. Jadi yang ditanya di sini itu berapa total kain sesirangan yang dipesan oleh Pak Anton, dinyatakan dalam bilangan berpangkat positif. Selanjutnya ada berapa total kain sesirangan yang dipesan oleh Pak Dimas, juga diminta dengan bilangan berpangkat bulat positif. Dan dari total kain sesirangan dipesan oleh Pak Anton dan Pak Dimas, pesanan siapakah yang paling besar. Jadi di sini dimintanya untuk membandingkan. Oke, jawab. Total kain sesirangan yang dipesan oleh Pak Anton yaitu ada 10 dikali 10 dikali 10, karena tadi setiap cabangnya diminta untuk memesan satu kotak kardus yang berisi 10 kain sesirangan. Jadi di sini ada 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan bilangan bulat positifnya itu ada, bilangan berpangkat bulat positifnya itu ada 10 berpangkat 3. Jadi 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 10 pangkat 3 kain sesirangan. Total kain sesirangan yang dipesan oleh Pak Dimas yaitu ada 10 dikali 20 dikali 5 sama dengan 10 berpangkat 3 kain sesirangan. Jadi dari total kain sesirangan yang dipesan Pak Anton dan Pak Dimas ternyata totalnya sama, yaitu 10 kain sesirangan dan 10 kain sesirangan. Nah, jadi jawaban dari perbandingan tadi, total kain sesirangan yang dipesan oleh Pak Anton yaitu ada 10 berpangkat 3 kain sesirangan, sedangkan total kain sesirangan yang dipesan oleh Pak Dimas yaitu ada 10 berpangkat 3 kain sesirangan. Nah, jadi dari total kain sesirangan yang dipesan oleh Pak Anton dan Pak Dimas ternyata totalnya sama, yaitu 10 berpangkat 3 kain sesirangan sama dengan 10 berpangkat 3 kain sesirangan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang keempat, yaitu tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Soalnya di sini ada Pak Budi dan Pak Ari yang sama-sama pembudidaya ikan nila. Di suatu hari, ikan nila Pak Budi bertelur sebanyak 100 telur dalam 10 jamnya. Jadi, berapakah banyak telur yang dihasilkan ikan nila oleh Pak Budi dalam 1 detik? Nyatakan dalam bilangan berpangkat bulat negatif. Soal selanjutnya itu diminta untuk membandingkan, sedangkan ikan nila Pak Ari bertelur sebanyak 600 telur dalam 10 jam. Berapakah banyak telur yang dihasilkan ikan nila Pak Ari dalam 1 detiknya? Jadi diminta untuk menyatakan dalam bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, jadi dari banyak telur ikan nila Pak Budi dan Pak Ari dalam 1 detik, bandingkan telur ikan nila siapakah yang paling banyak. Jadi penyelesaiannya di sini ada, diketahui ikan nila Pak Budi bertelur sebanyak 100 telur dalam 10 jam. Selanjutnya ada ikan nila Pak Ari bertelur sebanyak 600 telur dalam 20 jam. Nah, yang ditanya itu berapakah banyak telur yang dihasilkan oleh ikan nila Pak Budi dalam 1 detik, dan berapakah banyak telur yang dihasilkan ikan nila Pak Ari dalam 1 detik. Jadi dari banyak telur ikan nila Pak Budi dan Pak Ari dalam 1 detik, telur ikan nila punya siapakah yang paling banyak dihasilkan dalam 1 detiknya. Di sini ada penyelesaiannya, itu ada jawab. Nah, jadi bisa disimpulkan banyak telur yang dihasilkan oleh ikan nila Pak Budi dalam 1 detiknya itu yaitu ada 100 per 10 dikali 60 dikali 60 sama dengan kita kecilkan itu menjadi 10 berpangkat 2, 100 ini 10 berpangkat 2 per 6 pangkat 2 dikali 10 berpangkat 3 sama dengan lagi kita kecilkan menjadi 1 per 6 pangkat 2 dikali 10 pangkat 1. Jadi hasilnya ini sama dengan 36
36 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 1 telur. Selanjutnya banyak telur yang dihasilkan dari ikan nila Pak Ari dalam 1 detik, yaitu ada 600 per 10 dikali 60 dikali 60 sama dengan kita kecilkan menjadi 60 dikali 10 pangkat 2 per 6 kali 6 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3. Jadi sama dengan 1 per dikecilkan sama dengan 1 per 6 dikali 10 pangkat 1. Jadi sama dengan di sini lagi 1 pangkat per 6 dikali 10 pangkat 1. Jadi sama dengan di sini 6, jumlahnya ini ada 6 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 1 telur. Nah, jadi kesimpulannya dari banyak telur ikan nila Pak Budi dan Pak Ari dalam 1 detik, yaitu telur ikan nila yang paling banyak adalah punya Pak Ari karena 6 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1 telur sama dengan 0,0166 lebih dari 36 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 1 telur sama dengan 0,0027. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke soal mengenai akar. Soal pertama, suatu persegi panjang memiliki ukuran panjang 3 akar 2 plus 1 cm dan lebar 4 akar 2 dikurang 2 cm. Ditanya, luas persegi panjang tersebut adalah, yang pertama kita ketahui panjangnya 3 akar 2 ditambah 1 cm, luasnya 4 akar 2 kurang 2 cm. Rumus mencari luas panjang kali lebar. 3 akar 2 ditambah 1 dikali 4 akar 2 dikurang 2 sama dengan 3 akar 2 dikali 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikali min 2 ditambah 1 kali 4 akar 2 ditambah 1 kali min 2. Hasilnya 12 dikali 2 ditambah min 6 akar 2 ditambah 4 akar 2 ditambah min 2 sama dengan 24 dikurang 6 akar 2 ditambah akar 2 dikurang 2. Hasilnya 22 dikurang 2 akar 2 cm pangkat 2. Baik, lanjut ke soal kedua. Soalnya luas persegi panjang yang berukuran panjang 3 akar 3 ditambah akar 2 cm dan lebarnya 3 akar 3 dikurang akar 2 cm. Rumusnya sama, panjang kali lebar 3 akar 3 ditambah akar 2 dikali 3 akar 3 dikurang akar 2 sama dengan 3 akar 3 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2. Hasilnya 9 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 27 dikurang 2. Hasilnya 25 cm pangkat 2. Baik, lanjut ke soal ketiga mengenai belah ketupat. Pertanyaannya, sebuah belah ketupat mempunyai panjang diagonal 15 per akar 3 cm dan 14 per akar 21 cm. Pertanyaannya, tentukan luas belah ketupat tersebut. Jadi, rumus untuk menentukan luas belah ketupat 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan 1/2 dikali 15 per akar 3 dikali 14 per akar 21 sama dengan 15 per akar 3 dikali 7 per akar 21 sama dengan 15 per akar 3 dikali 7 per akar 3 akar 7. Hasilnya 105 per 3 akar 7 sama dengan 35 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7 sama dengan 35 akar 7 per 7. Hasilnya 5 per 5 akar 7.
Baik, di sini ada contoh soal notasi sigma, yaitu dengan contoh soal pertama, seorang guru memberikan tugas kepada siswa untuk menyelesaikan soal berikut, yang dimana soalnya di sebuah acara amal, para peserta diminta menyumbang uang sesuai dengan nomor urut mereka. Peserta pertama menyumbang Rp10.000, peserta kedua menyumbang Rp20.000, peserta ketiga menyumbang Rp30.000 dan seterusnya hingga peserta ke-50. Terus pertanyaannya di sini yaitu A, gunakan notasi sigma untuk menghitung total sumbangan dari seluruh peserta. Yang B-nya, hitung jumlah total sumbangan yang terkumpul. Terus kita masuk ke penyelesaian, yang dimana suku pertama dilambangkan dengan A sama dengan Rp10.000 dan bedanya dilambangkan dengan B sama dengan Rp10.000. Terus sumbangan peserta ke I dapat dituliskan sebagai suku I sama dengan 10.000 dikali I. Total sumbangan seluruh peserta hingga peserta ke-50 adalah S sama dengan sigma dengan batas atas 50 dan batas bawahnya I sama dengan 1, suku I sama dengan sigma dengan batas atas 50 dan batas bawahnya I sama dengan 1. 10.000 dikali I. Faktor 10.000 dikali 10.000 dapat dikeluarkan dari sigma S sama dengan 10.000 dikali sigma dengan batas atas 50 dan batas bawahnya 1I sama dengan 1 dan I. Terus rumus untuk jumlah deret bilangan bulat dari 1 hingga N adalah sigma dan batas atasnya N dan batas bawahnya I sama dengan 1, I sama dengan N buka kurung N tambah 1 per 2 dengan N-nya 50, jadi batas atasnya yaitu 50 dan batas bawahnya I sama dengan 1, I sama dengan N ini kan 50 ininya. Terus diganti setiap N diganti dengan 50, jadi 50 dikali buka kurung 50 tambah 1 terus dibagi 2, yang dimana sudah dijumlahkan yaitu 50 dikali 51 dibagi 2 sama dengan 1275, yang dimana hasil akhirnya yaitu S sama dengan 10.000 dikali 1275 sama dengan Rp12.750.000. Lanjut, kita masuk ke contoh soal 2, yaitu seorang pengelola taman ingin menanam pohon di sepanjang jalan taman. Pohon di taman berurutan membentuk pola jumlah daun berdasarkan urutan barisan bilangan kuadrat, yang dimana pohon pertama memiliki 1 daun, pohon kedua memiliki 4 daun, pohon ketiga memiliki 9 daun, pohon keempat memiliki 16 daun, hingga seterusnya. Jika di taman tersebut terdapat 20 pohon, berapakah jumlah daun di semua pohon? Terus kita menggunakan notasi sigma untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi penyelesaiannya, rumus jumlah daun per pohon bisa dilambangkan dengan I sama dengan I pangkat 2 atau disebut dengan I kuadrat. Dengan I adalah nomor pohon, bisa dengan dilambangkan S sama dengan sigma dengan batas atas 20 dan batas bawah yaitu I sama dengan 1, I kuadrat. Rumus untuk jumlah kuadrat dari 1 hingga N adalah bisa dirumuskan dengan sebagai berikut, yang dimana sigma dengan batas atasnya N dan batas bawahnya I sama dengan 1, I kuadrat atau I pangkat 2 sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 hingga dikurangkan 6, bukan dikurangkan sih, tapi kayak dibagi 6 gitu. Terus dengan N-nya 20, kita dapat mensubstitusikan yaitu sigma dengan batas 20 dan batas bawahnya I sama dengan 1, I kuadrat atau I pangkat 2 sama dengan 20 kali 20 tambah 1 dikali 20 kali 2
dikali 20 ditambah 1 terus dibagi 6. Hitung total jumlah daun. Sigma dengan batas atas 20 dan batas bawahnya I sama dengan 1. I kuadrat sama dengan 20 kali 21 dikali 41 per 6 atau dibagi 6. Terus 20 dikali 21 dikali 41 itu menghasilkan 17.220 dan 6-nya kita langsung anak ke bawah. Jadi 17.220 dibagi 6 dapat menghasilkan 2.870. Jadi banyak total jumlah daun di semua pohon yaitu 2.870 daun. Mungkin Dimulai ini contoh soal ketiga dari notasi sigma. Pertanyaannya, di sebuah ladang padi terdapat ladang seluas 5 km dan setiap 1 kilometernya dihitung dengan H sama dengan 2I tambah 3. Pertanyaannya, tentukan hasil panen dari ladang tersebut dengan notasi sigma. Jadi seperti ini, notasi sigma. Notasi sigma itu pakai aja dulu ini. Bentuk notasi sigma yaitu ini. Dan batas atasnya letakkan 5 sebagai batas atasnya dan I-nya sebagai batas bawah. I itu batas bawahnya sama dengan 1 dan rumusnya sudah didapat dari sini 2I ditambah 3. Jadi sama dengan saja kita masukkan rumus-rumusnya, pindahkan 2I ini 2I tambah 3. Cuma si I ini diganti 1 sampai dengan 5. Karena apa? I itu batas bawahnya, 1 itu batas 5-nya, dan 5 itu batas atasnya. Jadi 2I dikali 1 ditambah 3, tutup kurung, tambah buka kurung 2, dikali 2, ditambah 3, tutup kurung, ditambah buka kurung 2, dikali 4, tambah 3, tutup kurung, tambah buka kurung 2, dikali 5 ditambah 3. Itu karena apa? Karena pindah-pindah ya, karena 1 itu batas bawahnya, 5 itu batas atasnya. Jadi tinggal tambahkan saja seperti ini. 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 8 tambah 3 sama dengan 11, dan 10 tambah 3 sama dengan 15. Tambahkan saja semuanya. 5 tambah 7 tambah 11 tambah 13 sama dengan 55. Jadi hasil panen yang didapat oleh petani dari ladangnya yang seluas 5 km yaitu 55 kg. Oke, masuk ke contoh soal notasi sigma yang keempat. Sebuah bioskop mempunyai 5 barisan kursi yang dalamnya dengan ketentuan berikut. Barisan pertama ada 3 kursi, barisan ke-6 ada 6 kursi, barisan ketiga ada 9 kursi, keempat ada 12 kursi, kelima ada 15 kursi. Namun pada barisan pertama tidak boleh diduduki. Pada barisan pertama tidak boleh diduduki karena kursi pada barisan tersebut dinilai kotor. Jadi kursi yang diperbolehkan adalah dari barisan kedua sampai ke barisan kelima yang diperbolehkan untuk duduk. Maka yang ditanyakan, ada berapa banyak kursi yang bisa digunakan oleh para tamu? Tentukanlah. Di sini perintahnya ada, buatlah notasi bentuk dari notasi sigma dari cerita di atas dan hitunglah jumlah kursi yang dapat digunakan dari bentuk notasi yang telah dibuat. Notasi sigma tadi sudah diperintahkan oleh barisan pertama dari perintah pertama. Jadi perintah keduanya yaitu menghasilkan berapa dari notasi sigma tersebut. Di sini kita mulai penyelesaian untuk membuat notasi sigma dari perintah di atas. Ada 6 sebagai barisan kedua, 9 barisan ketiga, 12 barisan keempat, dan 15 itu barisan kelima. Alasan kenapa di sini tidak menggunakan 3, harusnya 3, cuma 3 tidak dipakai karena barisan pertama tidak
tidak boleh diduduki. Jadi kita pakai saja barisan kedua sampai barisan kelima, yaitu 6 sampai 15. Jadi 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 hasilnya. Kita lihat sini 9. Kita di sini ada barisan aritmatika, yaitu 6 tambah 9, 6 ke 9, 9 ke 12, 12 ke 15. Di sini barisan aritmatika. Dan kita bisa hitung seperti ini. Barisan pertamanya ada 6, barisan selisihnya adalah selisihnya 9 dikurang 6 sama dengan 3. Jadi kita masukkan rumus notasi sigma A sama dengan buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Jadi hasilnya 6 sebagai 6 sama dengan N, ini tidak bisa dipaparkan dulu, kurang 1 dan 3 ini sebagai B nya. Jadi kita hanya perlu menambahkan 6 tambah 3N kurang 3 sama dengan 3N memang di awal, jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3 positif, karena 6 masih banyak daripada 3, jadi positif 6. Jadi bentuk notasi sigmanya yaitu 4 sama dengan batas A. Jadi batas bawahnya yaitu I sama dengan 1 dan batas atasnya yaitu 4. Sama dengan rumusnya didapat dari sini 3I tambah 1. Tinggal ubah saja 3N ini diubah, N itu diubah jadi I, yaitu 3I tambah 1. 1 ini sebagai barisan pertama dan 4 ini barisan batas atas. I ini sebagai batas atas bawahnya dan 4 ini batas atasnya. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 batas. Jadi batas 4-nya ada 4. Makanya bisa ditemukan. Jadi bentuk notasi sigmanya yaitu batas bawahnya sama dengan 1, batas atasnya sama dengan 4 dengan rumus 3I ditambah 3. Oke, masuk ke Nah, jadi dari perintah kedua tadi ditanyakan berapa banyak jumlah kursi yang bisa digunakan dengan bentuk notasi sigma. Tadi kita sudah membuatnya yaitu 4I sama dengan 1, batas bawahnya I sama dengan 1, batas atasnya yaitu 4. Jadi 3I tambah 3. Ini karena hasil yang telah kita temukan dari perintah pertama. Jadi kita tinggal masukkan saja seperti ini. 3I tambah 1, batas atasnya 4, batas bawahnya 1, 3I tambah 3. Jadi sama dengan kita masukkan saja 3I, kita masukkan saja 3 ini sampai 4 kali dengan catatan setiap I diubah dengan dari I1 ini dimasukkan sampai 4 kali sampai angka 4 dari batas bawah yaitu 1 sampai dengan batas atasnya yaitu 4. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3 tambah buka kurung 3 dikali 2 tambah 3 tutup kurung 3 di buka kurung 3 dikali 3 tambah 3 tutup kurung tambah di buka kurung 3 dikali 4 tambah 3 tutup kurung. Sini karena 1 batas pertama, batas kedua, ketiga, dan yang keempat. Jadi kita tinggal tambahkan saja 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 5 sama dengan 15. Jadi jumlah sama dengan 42. Jadi jumlah kursi yang bisa digunakan oleh para penonton ada sebanyak 42 kursi. Sekian penjelasan soal-soal dari Kelompok 3B. Kami ucapkan terima